Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil praktikum terintegrasi untuk responsi yang terakhir. Untuk anggota kelompok, perkenalkan saya sendiri Akbar Indra dan teman saya di sini ada Dimas Suryo, ada Haji Mahendra dan Suryadi. Bab 1, rancangan bisnis plan. Rencana bisnis atau bisnis plan merupakan sebuah hal yang sangat penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan roda usaha. Dengan adanya bisnis plan, pelaku usaha akan mempunyai semacam panduan dan petunjuk jalan yang akan memudahkan dan memberi arahan dalam menjalankan suatu usaha. Dibuatnya bisnis plan yang pertama itu untuk memperjelas dan mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan atau diharapkan. Yang kedua, untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan bantuan modal dari pihak ketiga seperti investor, bank, atau lainnya. Kasan rencana usaha atau eksekutif summary. Melakukan kegiatan bekerja atau belajar, maka diperlukan kenyamanan yang baik agar dapat fokus terhadap sedang dikerjakan. Kenyamanan dapat diciptakan dari suasana ruangan dan ketepatan tempat duduk. Tempat duduk harus menyesuaikan dengan tubuh kita, maka diperlukan tempat duduk yang ergonomis. Selain nyaman, tempat duduk ergonomis baik untuk kesehatan dan postur tulang. Akibat dari pemakaian fasilitas kerja yang tidak ergonomis akan menyebabkan perasaan tidak nyaman, kurang konsentrasi, mengantuk, dan lain sebagainya. Adapun bila kondisi tersebut berlangsung lama, akibat lebih jauh akan menyebabkan perubahan sikap tubuh dan gangguan pertumbuhan. Untuk itu, kami mendirikan usaha UD Kalisahak 28 di Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan saat bekerja. Tentang perusahaan, nama perusahaan kami yaitu UD Kalisahak 28, logo perusahaan seperti yang ada di dalam PowerPoint. Yang selanjutnya, deskripsi perusahaan mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan furnitur yang berdaya saing dan inovatif serta mampu berkembang sehat dan mandiri. Misinya yaitu menyediakan pelayanan yang bermutu, meningkatkan kinerja organisasi, dan sumber daya manusia demi kepuasan pelanggan. Tujuan dari perusahaan kami yaitu mampu bersaing di pasar industri furnitur serta menciptakan produk yang ergonomis. Saran yang dituju yaitu orang dewasa, value-nya itu excellent dan kompeten, value perusahaan, mengedepankan kebersamaan sebagai pemacu kekuatan organisasi untuk menghadapi lingkungan bisnis sehingga menghasilkan produk berkualitas dengan value terbaik bagi customer. Produk dari perusahaan kami itu berupa kursi kerja atau kursi belajar yang berbahan kayu yang didesain sesuai pengukuran ergonomi. Di sini itu ada struktur perusahaan yang diketuai oleh Suryadi, bagian umum Dimas Suryo Prasetyo, bagian keuangan Ifrina Azalia, bagian produksi Akbar Indra, dan bagian pemasaran Aji Mahendra. Rencana pemasaran produk ini dilakukan melalui online dan offline. Pelanggan dapat membeli produk ini di tempat dilihat melalui Instagram, Facebook, atau mendatangi tempat offline kami, yaitu yang beralamat di Jalan Balapan, RT 056, RW 014, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Bab 2, antropometri bisa dilanjutkan oleh Saudara Aji Mahendra. Oke, saya akan melanjutkan dari bab 2 antropometri. Antropometri adalah pengetahuan yang menyangkut pengukuran dimensi tubuh manusia dan karakteristik khusus lain dari tubuh yang relevan dengan perancangan alat-alat atau benda-benda yang digunakan manusia. Pada pengukuran, menurut Pearson dan Ashley Graff 2006, pengukuran dilakukan terhadap dimensi tubuh manusia 26. Dimensi tubuh manusia dipilih karena dimensi-dimensi tersebut dianggap yang paling banyak digunakan oleh para perancang mesin, tempat kerja, peralatan, dan fasilitas lainnya. Tujuan praktikum antropometri itu mampu mengukur dan menganalisis data antropometri dan mampu menentukan ukuran data antropometri yang dibutuhkan dalam merancang desain produk. Untuk data pengukuran dimensi tubuh yang digunakan membuat kursi hanya data lebar pinggul, tinggi polipetal, dan panjang polipetal. Berikut adalah data antropometri kelompok 3 seperti di dalam tabel. Itu di seragamnya. Di sini ada rumusnya ya. Lihat dan hasilnya dari X-nya 3,5,78. Dan ini
Hasilnya itu 3,53 dari PKA-nya, yang dapat hasilnya yaitu 2,8,72. Ini dari uji kecukupan data, bisa dilihat dari rumusnya dan hasilnya. Selanjutnya itu dari bab 3, saya lanjutkan, yaitu dari Bill of Material. Bill of Material sendiri yaitu sering disingkat BOM. Menurut gambaran atau definisi produk terakhir yang terdiri dari item, bahan, atau material yang dibutuhkan untuk merakit, mencampur, atau memproduksi produk akhir. Tujuan praktikum Bill of Material yaitu mampu membuat desain kursi yang ergonomis, mengetahui material yang baik untuk digunakan dalam pembuatan kursi, mencegah penyakit yang disebabkan pada posisi saat duduk. Di sini ada studi kasus dan perhitungan, yaitu bisa dilihat dari tabel Bill of Material, yaitu kaki, tempat duduk, sandaran, pegangan, pasak, paku, lem, stat, itu dari unitnya, dan make or buy. Dilihat dari tabel. Itu dari analisisnya. Untuk alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan kursi ini adalah: 1. Data raw material dan komponen dari produk. 2. Data pembuatan tiap komponen produk. 3. Mendesain kursi menggunakan aplikasi Inventor. Itu kesimpulannya. Perancangan dan pembuatan kursi dirancang berdasarkan data antropometri anggota kelompok, yaitu pengukuran panjang polipetal, tinggi polipetal, lebar pinggul, dan tinggi siku saat duduk. Perhitungan persentil merupakan data yang akan digunakan untuk ukuran penerapan langsung ke produk. Persentil yang digunakan adalah 5 TH dan persentil kecil untuk 50 tahun untuk ukuran rata-rata dan 95 tahun untuk persentil besar. Berikut merupakan perhitungan ukuran persentil data anggota kelompok: lebar pinggul, tinggi polipetal, panjang polipetal, tinggi siku saat duduk. Bisa dilihat dari tabelnya. Next. Setelah hasil perhitungan persentil diperoleh, maka berikut adalah ukuran kursi yang akan digunakan. Bagian kursi dari lebar alas kursi ukuran 42 cm, tinggi kursi 41 cm, panjang alas kursi 45 cm, dan tinggi sandaran tangan yaitu 22 cm. Selanjutnya dari bab 4 mungkin dilanjutkan oleh Saudara Dimas Suryo. Terima kasih atas waktunya. Untuk bab 4, perencanaan proses. Perencanaan proses merupakan tahapan untuk menentukan bagaimana suatu produk itu akan diproduksi. Tahapan ini mendeskripsikan secara detail proses produksi dan perakitan, termasuk waktu proses dari setiap komponen dan perakitannya, material serta peralatan yang dibutuhkan, sehingga hasil perencanaan proses ini dapat langsung digunakan untuk produksi. Tujuan dari praktikum perencanaan proses yaitu mampu menganalisis aktivitas-aktivitas dalam pembuatan kursi yang ergonomis, mampu mengidentifikasi setiap proses kerja ke dalam simbol asmen, mampu memahami work sampling, hasil pembahasan, hasil dari pre-dense diagram itu seperti gambar di bawah ini. Pada gambar di atas terlihat bahwa pada contoh pre-dense diagram tersebut menunjukkan bahwa aktivitas 1 mendahului aktivitas 2. Artinya, aktivitas 1 harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas 2 dimulai. Aktivitas 2 mendahului aktivitas 3 dan 4. Aktivitas 5 dikerjakan setelah aktivitas 3 dan 4 selesai. Sedangkan aktivitas 6 hanya bisa dimulai setelah aktivitas 5. Aktivitas 6 mendahului aktivitas 7 dan 8. Aktivitas 8 dikerjakan setelah aktivitas 6 dan 7 selesai. Peta proses operasi atau Operation Process Chart seperti gambar di bawah ini. Operation Process Chart (OPC), nama produk kursi dipetakan oleh kelompok 3, nomor peta 1, tanggal dipetakan 4 November 2021. Untuk gambar OPC seperti ini. Untuk pembahasan perhitungan, hasil P aksen sama dengan 9,933, PKA yaitu 40,4636, PKB 19,6617, waktu normal, waktu pengamatan sama dengan rating faktor dibagi 100%, hasilnya 74 menit per produk. Waktu baku, waktu normal dikali 100 dibagi 124, hasilnya 77,6 menit per produk. Bab 5, Material Requirement Planning. Material Requirement Planning atau MRP adalah suatu teknik yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang tergantung dependen pada item di tingkat level
yang lebih tinggi. MRP pertama kali ditemukan oleh Joseph Orlicki dari J.I. Case Company pada sekitar tahun 1960. Tujuan praktikum MRP: memahami bagaimana cara melakukan perencanaan kebutuhan material kasus pembuatan kursi, mampu memecahkan permasalahan perencanaan kebutuhan material pembuatan produk kursi. Hasil dan pembahasan. Hasil dari perhitungan menggunakan aplikasi seperti gambar bawah ini. Pembahasannya seperti di gambar ini. Kesimpulan, material requirement planning adalah sebuah metode yang efektif untuk produktivitas. Menggunakan material requirement planning untuk mengendalikan bahan baku, meminimalisasi biaya pengendalian persediaan, serta membantu untuk menghindari keterlambatan produksi yang berawal dari masalah kekurangan bahan baku dan kegiatan jual beli berjalan lebih efisien. Untuk bab 6 bisa dilanjutkan oleh Suryadi. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan bab 6 tentang pengendalian kualitas. Yaitu pengendalian kualitas adalah suatu sistem dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin suatu tingkat atau standar kualitas mutu tertentu sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan, mulai dari kualitas bahan, kualitas proses produksi, kualitas pengolahan barang setelah jadi dan barang jadi sampai standar pengiriman ke konsumen agar produk yang dihasilkan menjadi efektif dan efisien. Tujuan praktikum pengendalian kualitas yaitu tujuannya: 1. Memahami karakteristik kualitas produk melalui suatu peta kontrol pembuatan kursi. 2. Mampu menganalisis penyebab cacat melalui diagram Pareto dan Fishbone produk kursi. Hasil dan pembahasan. Hasilnya yaitu hasil pengendalian kualitas dengan check sheet dalam 1 bulan produk kursi, pembuatan kursi. Yaitu telah dijelaskan pada gambar, yaitu pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat. Jumlah produksinya minggu pertama yaitu 60, minggu kedua 50, minggu ketiga 70, minggu keempat 30. Dalam 1 bulan menghasilkan 210 produk kursi. Dan jenis bengkok, patah papan, patah kayu, patah papan pecah, lem beku, cat beku. Dan dalam 1 bulan pecacatannya mencapai dalam minggu pertama 26 pieces, yaitu minggu kedua 24 pieces, dan minggu ketiga menghasilkan 48 kecacatan, dan minggu keempat yaitu terdapat 26 kecacatan. Jumlah 1 bulan jumlah kecacatannya mencapai 124. Pembahasannya persentase kecacatan. Persentase kecacatan bengkok jumlahnya 85, jumlah kumulatif 85, persentasenya 61%, persentase kumulatif 61%. Yang kedua, kayu patah jumlahnya 14, jumlah kumulatif 99%, persennya 10%, persentase kumulatif 71%. Papan patah 13, jumlah kumulatif 112, persentase 9%, persentase kumulatif 81%. Papan pecah 13, jumlah kumulatif 125, persentase kumulatif 90%, lem beku 7, jumlah kumulatif 135, persentase 5%, persentase kumulatif 97. Dan cacat beku yaitu jumlahnya 7, jumlah kumulatifnya 135, persennya 35%, persentase kumulatif 97%. Jumlah kecacatannya keseluruhan mencapai 139, dan persennya harus mencapai 100%. Jumlah produk cacat pada minggu pertama seperti tampilan gambar pada layar PPT, inilah jumlahnya. Jumlah produksi dalam 1 bulan mencapai 210, jumlahnya 124, persentase cacat jumlahnya 247%, CL-nya yaitu 0,590476 CL. Yang dimaksud CL ini adalah itu adalah garis tengahnya untuk mengatur. Sedangkan yang dimaksud UCL ini adalah termasuk garis kontrol atas. Pada minggu pertama
2,876458 dan seterusnya. Dan pada minggu ke-1 pada LCL-nya, yang dimaksud LCL adalah batas kontrol bawah, yaitu pada minggu pertama min 1,69551. Jumlahnya min 6,76146. Diagram kontrol chart yaitu peta kontrol. Peta kontrol jumlah kecacatan yaitu pembuatan kursi D kali 28 ini tidak melewati batas kontrol atas maupun kontrol bawah, dan termasuk UD kali ini memenuhi dan terkontrol dalam 1 bulan produksi. Diagram Pareto seperti gambar ini itu disesuaikan oleh persentase kumulatif sesuai pada tabel yang dipaparkan pada layar tadi. Diagram fishbone atau bisa disebut diagram tulang ikan yang tersusun dari metode, mesin, manusia, lingkungan, dan material. Dalam produksinya produksi kayu. Yaitu kesimpulan bahwa dalam produksi kursi terdapat kecacatan yang dominan banyak terjadi kecacatan, yaitu bengkok paku 60%, rendam lem baku dan cat beku yaitu 5%. Untuk itu batas kontrol atas dan bawah pada produksi kursi terkendali seperti pada gambar diagram kontrol per chart. 7. Yang akan saya jelaskan yaitu tentang analisis keuangan. Analisis keuangan adalah kemampuan yang digunakan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, stabilitas, profitabilitas bisnis, subbisnis, atau proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menggunakan informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan untuk menampilkan laporan dalam bentuk rasio. Tujuan praktikum analisis keuangan yaitu 1. Memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa dalam pembuatan laporan keuangan, meliputi laporan keuangan pembelian bahan baku, penjualan produk jadi, biaya produksi, laba rugi, aliran kas, dan neraca. Yang kedua yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai manfaat laporan keuangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan. Hasil dan pembahasan, yaitu hasil pembahasannya di sini catatan biayanya pada tahun 2021 UD kali Sahak 28 pada produksi kayu, yaitu kasnya tersusun dari modal, pembelian, peralatan, perlengkapan, peralatan UD kali Sahak, pembayaran utang, biaya sewa, biaya gaji, penerimaan piutang, pendapatan UD kali Sahak, biaya listrik atau air, dan lain-lain, pemakaian, perlengkapan, prive. Dan sini arus kas diketahui bahwa menghasilkan 15.350.000. Dan piutang dagang dihasilkan yaitu jumlahnya 4.500.000 rupiah. Dan perlengkapan menghasilkan 1 juta. Dan peralatan jumlahnya dihasilkan totalnya 2 juta. Dan utang dagang dihasilkan 300. Dan modal UD kali Sahak yaitu 22.550.000 rupiah. Harga pokok produksinya yaitu biaya bahan baku 2 juta, biaya gaji 850.000, biaya lain-lain yaitu 500, harga pokok produksi atau bisa disebut HPP yaitu 3.350.000, laba yang dihasilkan 5% yaitu 167.500, harga pokok produksinya 170.800. Laporan aliran kas yaitu aktivitas operasional tersusun dari model penjualan, biaya listrik, air, dan lain-lain, biaya gaji, biaya sewa, biaya bahan baku, dan menghasil total kas bersih dari kegiatan operasi yaitu. Dan di sini aktivitas operasional jumlah totalnya yaitu mencapai 8.475.000 rupiah. Dan kemudian kita hitung arus kas yang berasal dari kegiatan investasi yaitu pembelian peralatan, pembelian perlengkapan, dan total arus yang dihasilkan digunakan untuk investasi. Totalnya yaitu 3 juta. Dan menghitung lagi arus kas yang berasal dari kegiatan finansial yaitu pembayaran utang 700,
kenaikan kas bersih mencapai Rp12.175.000. Menghitung perubahan modal pada UD kali Sahak 28 untuk bulan 30 September 2021. Modalnya pertama modal 1 September seperti 20 juta, laba bersih 3.550.000, jumlahnya 23.550.000, dan price-nya 1 juta. Modal 30 September 2021 yaitu Rp22.550.000. UD kali Sahak 28, laporan laba rugi yaitu pada bulan 30 September 2021 yaitu UD kali Sahak 6 juta, tersusun dari biaya sewa, biaya gaji, biaya listrik yaitu mencapai 2.450.000. Jumlahnya laba bersihnya terdapat 3.550.000. UD kali Sahak 28 itu neracanya dalam bulan 30 September 2021 seperti terpampang pada gambar di layar, dan menghasilkan jumlahnya yaitu pada jumlahnya ini pada UD kali Sahak 2.850.000 dan utang dagangnya dan modal itu mencapai 22.850.000. Next, lanjut analisis rasio. Inilah analisis rasio, yaitu mencari analisis neraca, yaitu pada kita dapat lihat pada gambar pada di layar. Inilah cara kita mencari analisis rasio. Contohnya pada rasio modal usaha kita mencarinya sama dengan total aktivitas lancar sampai bagi total hutang lancar sama dengan ini, sama dengan 22.580 yang telah kita dapatkan pada perhitungan di atas dibagi 300.000 sama dengan 76,17. Lanjut pada analisis rugi laba. Dapat kita hitung. Inilah contohnya seperti tabel yang paling samping ini. Kesimpulannya sehingga pada perusahaan kami pendapatan laba bersih mencapai Rp3.550.000 untuk pada bulan 1 sampai 30 September 2021. Itu bab 8 akan dijelaskan oleh Saudara Aji Mahendra. Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah salah satu sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan untuk memastikan dan optimasi proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produk maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. Menurut Ellen Musk, ERP merupakan sebuah sistem yang membantu untuk mengatur proses bisnis seperti produksi, pembelian, dan penting dalam suatu kesatuan yang terintegrasi. Itu bisa dilihat dari gambar Entrepreneurial Resource Planning dari penjual menjual barang dan pembeli dibeli. Dari materi ininya itu DFD atau bisa disebut data flow diagram. Data flow diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses yang sering disebut dengan sistem informasi. Di dalam data flow diagram juga menyediakan informasi mengenai input dan output dari setiap entitas dan proses itu sendiri. Dalam diagram alir, data juga tidak mempunyai kontrol terhadap flow-nya, sehingga tidak adanya aturan terkait keputusan atau pengulangan bentuk penggambaran berupa data flow charts dengan skema yang lebih spesifik. Menurut Connected Ledger, dan tujuan dari adanya DFD sendiri adalah sebagai penyedia atau pembatani antara pengguna dengan sistem. Dari data diagram yaitu proses sistem informasi itu dari pelanggan, toko, data toko, membuat laporan, admin, dan data pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.